Salah satu implikasi dari penerapan PSBB ini adalah sektor ekonomi masyarakat yang nantinya akan terpapar jika penetapan pembatasan total ini diberlakukan kembali. Nah, untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus selaku peneliti dari Indif, Institute for Development of Economic and Finance. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi. Baik, Pak Heri, ada kekhawatiran dari masyarakat terutama gitu ya, dengan penetapan PSBB total ini, sektor ekonomi mereka nanti akan terdampak. Padahal kita tahu juga, baru 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 mulai tumbuh begitu setelah diterapkan PSBB transisi. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya, hal ini kan dampak dari semakin meningkatnya ya pertambahan kasus positif gitu ya. Jadi dalam waktu kurang lebih 2 minggu ini pertambahannya kan 50.000 gitu. Nah ini kan berarti harus disikapi lah dengan pemerintah daerah setidaknya. Nah bagaimana cara menyikapinya? Nah salah satu yang diambil keputusannya adalah dengan melakukan PSBB total. Nah memang yang namanya PSBB itu kan artinya melakukan tindakan pembatasan, ya, pembatasan kegiatan yang itu berimplikasi terhadap menurunnya aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, sehingga transaksi ekonomi, ya, perputaran uang itu menjadi lebih rendah dan tentu saja dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Ketika PSBB jilid pertama, ya sekitar bulan Maret sampai akhir Mei atau awal Juni, itu kan terlihat bahwa dampaknya secara ekonomi cukup menurun gitu ya. Artinya kalau kita lihat contohnya PDRB DKI Jakarta saja, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta itu di triwulan 2 turun 8% ya, minus 8%. Kemudian tingkat kemiskinannya juga meningkat ya menjadi 4,5% kurang lebih. Nah ini kan merupakan salah satu dampak gitu ya dari pembatasan kegiatan yang dilakukan secara masif gitu. Nah, tapi hal ini ya merupakan suatu pilihan pahit ya yang kalau menurut saya harus ada pilihan bagaimana caranya kita untuk mengerem laju pertambahan kasus positif. Karena kita tahu bersama bahwa virus corona ini kan punya karakter yang mudah menular ya, cepat menular. Nah, sehingga cara menanganinya adalah bagaimana masyarakat ini melakukan pembatasan jarak gitu ya antar orang gitu, kemudian juga beraktivitas sebisa mungkin secara virtual gitu, dengan tidak mengurangi produktivitas yang terlalu signifikan. Nah sehingga memang perlu dilakukan, yang menurut saya perlu dilakukan yang namanya tindakan, intinya adalah tindakan untuk mengerem laju pertambahan kasus positif. Nah apakah itu dengan PSBB atau disiplin ketat seperti apa, tapi pada prinsipnya adalah tindakan untuk mengerem atau upaya untuk mengerem laju pertambahan kasus positif itu sangat perlu dilakukan. Karena kita mulai menjadi sorotan dunia ya, di bahkan 59 negara memban kita untuk masuk ke negaranya. Kemudian juga dalam waktu beberapa bulan ya Indonesia menempati peringkat 23 terbanyak kasus positif COVID. Nah, artinya ini cukup menjadi sinyal tanda bahaya gitu ya untuk kedepannya apabila memang akan terjadi seperti ini terus menerus, secara bisnis sesuai tidak ada tindakan upaya apa-apa. Nah ini bukan tidak mungkin ya semakin eksponensial pertambahannya, karena kita tahu ya kan trennya dalam beberapa minggu ini eksponensial. Nah ini yang eksponensial ini harus direm. Nah bagaimana cara ngeremnya ya? Kalau Pemda memutuskan PSBB ya, atau katakanlah ada versi lain disiplin ketat dalam hal aktivitas ekonomi, aktivitas sosial. Nah, pada intinya adalah upaya untuk mengerem pertambahan laju positif COVID seperti itu. Oke. Lantas Mas Heri, apa saran Anda terhadap para pelaku usaha, karena ini tentu menjadi pukulan buat mereka karena mereka harus kembali menutup usaha mereka atau bahkan mereka mengalami penurunan omset saat ini gitu. Karena ada banyak hal yang akhirnya memang diprotes dan ada juga ketakutan terhadap resesi. Nah, ini saran Anda seperti apa terhadap para pelaku usaha? Ya, jadi memang ini merupakan pilihan pahit ya yang mau tidak mau ya harus dilaksanakan seperti itu ya. Memang semuanya juga rugi ya, dunia usaha, masyarakat, ya pemerintah, semuanya mengalami kerugian dan bukan cuma Indonesia saja, tapi juga ya semua negara di dunia mengalami hal yang sama, mengalami kerugian. Makanya ada resesi dunia. Nah, sekarang bagaimana pemerintah ini melakukan upaya ya untuk segera keluar
ya dari krisis pandemi ini agar kita bisa cepat melakukan pemulihan ekonomi. Nah, kalau strategi-strategi jangka pendek itu kan yang bisa dilakukan oleh dunia usaha atau masyarakat, contohnya kan melakukan kegiatan atau aktivitas secara virtual, ya berbisnis secara online itu diperbanyak, pemasaran, kemudian membangun rantai pasok secara digital. Nah, ini kan salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Memang tidak optimal seperti situasi sebelumnya, tapi setidaknya ini tidak membawa mereka terjerumus terlalu dalam seperti itu, sehingga upaya-upaya untuk digitalisasi ya menerapkan industri 4.0 secara lebih cepat contohnya ya ini ya perlu segera dilakukan. Dari sisi masyarakat juga mulai ya bertransaksi secara online kan sudah mulai banyak. Nah, ini kan bagaimana supaya tidak mengurangi produktivitas yang terlalu dalam seperti itu, melakukan bisnis secara online dan lain-lain semacamnya seperti itu. Oke. Kalau kita lihat kan sebetulnya belum secara detail Pak Anies atau Pemprov DKI Jakarta ini menetapkan gitu aturan detailnya nanti sektor mana saja yang dilarang. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah harus seperti dahulu semua pusat perbelanjaan harus ditutup atau bisa sedikit longgar tapi tadi gitu dengan keterbatasan. Dan kemudian kita lihat juga sekarang aturannya masih berbentuk pergub begitu. Apakah perlu juga segera didorong agar aturan ini masuk ke level seperti Perda? Ya, jadi kalau dilihat kan pertama yang mengusulkan ya Pak Gubernur ini perlu membuat aturan teknis yang lebih detail ya kepada masyarakat dan dunia usaha agar mereka paham betul sebenarnya panduannya seperti apa ya, nanti upaya-upaya teknisnya di lapangan seperti apa, seperti itu yang harus dipercepat. Kemudian juga langkah-langkah nanti misalnya untuk bagaimana mengantisipasi kelangkaan pasokan bahan pangan. Nah, ini kan perlu difikirkan karena kan katakanlah kalau PSBB 2 minggu berarti di DKI Jakarta ini harus cukup ya stok bahan pangan selama untuk 2 minggu. Kemudian aliran barangnya itu dari daerah mana saja itu juga harus diperhatikan. Artinya upaya PSBB ini jangan sampai mengganggu katakanlah aliran atau rantai pasok bahan pangan untuk masyarakat karena itu kebutuhan dasar. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti contohnya apabila ada keadaan darurat harus melakukan bepergian gitu ya keluar rumah. Nah, ini kan juga harus diatur gitu ya jalur-jalurnya mana saja yang ditutup yang dibuka. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada aturan teknis yang lebih detail ini lebih baik ya dan bisa memudahkan masyarakat dunia usaha untuk melaksanakannya gitu. Baik. Mas Ahmad Heri Firdaus, terima kasih sudah berbagi informasi. Kita harapkan juga nanti setelah PSBB-nya selesai bisa rebound lagi ya Mas ekonominya. Oke. Makasih Mas Heri. Iya, jadi harus yakin. Oke, baik.